Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejora Valukitas Farah Sarjono dengan NIM V1323042. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah advertising. Yang pertama itu ada perjalanan pelanggan. Terdapat 3 model utama dalam komunikasi pemasaran terkait perjalanan pelanggan, yaitu ada AIDA, sales funnel, dan model atribusi. Model AIDA cocok untuk media konvensional dan merupakan dasar pengukuran awal efektivitas iklan. Sales funnel merupakan versi digital dari AIDA, umum digunakan dalam pemasaran online untuk menunjukkan performa dengan cepat. Namun kedua model tersebut itu tidak menggambarkan kompleksitas proses dan faktor yang mempengaruhi konsumen selama perjalanan. Model atribusi ini itu hadir untuk mengisi kekosongan ini dengan memperkirakan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menggunakan analisa data. Model AIDA menggambarkan langkah-langkah konsumen sebelum membeli, yaitu awareness, interest, desire, dan action. Model ini logis karena mudah untuk dipahami dan umum digunakan dalam iklan. Digambarkan sebagai segitiga, prosesnya dimulai dari kesadaran akan merek, lalu meningkat menjadi minat, kemudian keinginan untuk membeli barang tersebut, hingga mendorong konsumen untuk membeli barang setelah papan iklan berulang. Sales funnel atau corong penjualan. Corong penjualan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada top of funnel atau TOFU. Nah, TOFU ini fokus untuk menarik pengunjung dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua ada middle of funnel, yaitu MOFU. Tujuannya itu untuk mengubah minat menjadi keinginan terhadap produk. Dan yang ketiga, terakhir itu ada bottom of the funnel, yaitu BOFU, mendorong komitmen pelanggan untuk melakukan promosi terhadap produk tersebut. Sebagian besar anggaran pemasaran ini difokuskan di bagian atas untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kemudian menyempit dengan strategi yang lebih spesifik untuk mendorong minat, keinginan, dan tindakan pembelian. Istilah TOFU, MOFU, BOFU. TOFU itu untuk menjangkau audiens lebih luas, paling umum, paling tidak siap untuk melakukan konvensi. MOFU itu audiens yang ditargetkan menjadi personal pembeli, mungkin sudah menjadi prospek. Lalu yang terakhir itu BOFU, audiens yang lebih sempit, siap untuk membeli. Lalu ada model atribusi, yaitu memahami perjalanan konsumen. Nah, ini itu pendekatan untuk menganalisa berbagai titik sentuh atau touch points yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam era digital seperti iklan, media sosial, email, dan rekomendasi pribadi. Tujuan model ini itu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai kontribusi masing-masing touchpoint dalam perjalanan konsumen. Yang kedua itu membantu pemasar memahami efektivitas saluran pemasaran yang digunakan. Yang ketiga itu mengoptimalisasi strategi pemasaran berdasarkan data dari konsumen. Jenis touchpoint yang dianalisis itu ada 5. Yang pertama itu media tradisional seperti TV, radio, dan media cetak. Yang kedua itu media digital seperti website, media sosial, email. Yang ketiga itu promosi penjualan dan kupon.
Yang keempat itu hubungan masyarakat. Yang kelima itu kontak pribadi seperti rekomendasi dari misal teman kita maupun saudara kita. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mengolah sumber daya secara lebih efektif dan meningkatkan konversi penjualannya. Lalu ada struktur rencana komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Ini tuh kayak pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada konsumen. Nah, tujuannya itu untuk membangun hubungan yang kuat antara merek dan konsumen, serta meningkatkan efektivitas dari pemasaran. Langkah-langkah dalam rencana IMC yang pertama itu analisis situasi, yaitu melakukan analisis SWOT atau strengths, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami posisi perusahaan di pasar tersebut. Yang kedua itu identifikasi target audience, yaitu menentukan segmen pasar yang menjadi fokus kampanye. Yang ketiga, penetapan tujuan komunikasi, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai seperti meningkatkan kesadaran merek maupun mendorong penjualan. 4. Pengembangan pesan. Membuat pesan yang relevan dan konsisten dengan identitas merek. Yang kelima, pemilihan saluran komunikasi seperti memilih media yang paling efektif untuk menjangkau target audiens. Yang keenam itu mengalokasikan dana untuk setiap aktivitas pemasaran. Yang ketujuh itu melaksanakan kampanye dengan koordinasi yang baik antar departemen. Yang kedelapan itu menilai efektivitas kampanye dan melakukan penyesuaian jika diperlukan atau bisa disebut evaluasi. Dengan mengikuti 8 struktur ini, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh elemen pemasaran bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu bagian-bagian dari rencana IMC. Ya, itu juga ada 8. Yang pertama itu riset pasar. Yang kedua itu strategi segmentasi. Yang ketiga itu audiens yang ditargetkan. Yang keempat tujuan IMC itu sendiri. Yang kelima alokasi anggaran. Yang keenam strategi pesan konten. Yang ketujuh strategi distribusi jalur. Yang kedelapan itu pengukuran kinerja. Lalu ada riset pemasaran dalam IMC. Riset adalah fondasi utama untuk perencanaan IMC untuk memastikan keputusan kreatif didukung oleh data dan wawasan yang relevan. Yaitu ada 4 jenis riset, meliputi yang pertama itu riset konsumen dengan memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi dari konsumen. Yang kedua itu riset produk, menganalisa persepsi dan posisi produk itu sendiri di pasar. Yang ketiga itu riset pasar, yaitu mengidentifikasikan tren, segmentasi, dan peluang di pasar tersebut. Dan yang terakhir itu riset komunikasi, yaitu mengevaluasi efektivitas pesan dan saluran komunikasi. Strategi segmentasi dan audiens sasaran. IMC menargetkan segmen pasar tertentu berdasarkan
4 yaitu demografi yang berisi usia, jenis kelamin, dan status pernikahan atau yang lain-lain. Yang kedua itu geografi, itu seperti lokasi tempat tinggal atau aktivitas konsumen. Yang ketiga itu psikografis, yaitu gaya hidup, nilai dan kepribadian dari konsumen. Dan yang terakhir itu perilaku, yaitu kebiasaan menggunakan produk dan loyalitas merek. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian pesan yang lebih relevan dan efektif kepada kelompok konsumen yang lebih potensial. Lalu ada tujuan komunikasi dalam AMC. Setiap elemen AMC memiliki tujuan spesifik, yaitu periklanan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman merek, promosi penjualan untuk mendorong tindakan langsung seperti pembelian dan penukaran kupon, lalu hubungan masyarakat dengan membangun citra positif melalui misalnya liputan media, lalu visibilitas merek yaitu meningkatkan exposure merek di berbagai saluran, lalu kontak pribadi yaitu memperkuat hubungan melalui interaksi langsung. Tujuan-tujuan ini harus terukur dan selaras dengan strategi pemasaran keseluruhan. Lalu ada komunikasi dan pemasaran relasional. Komunikasi dua arah dengan pelanggan mencangkup komunikasi kepedulian pelanggan, yaitu membangun hubungan jarak panjang dan kepercayaan. Lalu komunikasi berorientasi penjualan, yaitu mendorong pembelian atau prospek penjualan. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pemasar regional bertujuan untuk mencapai hubungan yang membuat pelanggan enggan beralih ke pesaing pasar. Lalu ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan ini membantu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sejak dini. Setiap interaksi dengan pelanggan adalah peluang untuk memperkuat hubungan. Program retensi yang efektif menargetkan pelanggan dengan potensi pengembalian investasi yang tertinggi. Lalu ada 5 tahapan kunci dalam pengembangan retensi dan loyalitas. Yang pertama itu ada klarifikasi pelanggan. Yang kedua itu analisa segmen. Yang ketiga itu pemilihan program. Yang keempat perencanaan komunikasi. Yang kelima itu pengujian dan evaluasi. Nah, di sini saya akan jabarkan satu-satu dari klasifikasi pelanggan, yaitu langkah pertama adalah mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori seperti bisnis dan konsumen, nilai tinggi dan rendah, pola pembelian satu produk atau multi produk, kinerja pembayaran, pelanggan yang sudah tidak aktif dikelompokkan berdasarkan lamanya waktu sejak pemesanan terakhir, lalu kepemilikan jenis peralatan yang terpasang untuk bisnis. Pemilihan program gagasan utama dari tahap ini adalah menyesuaikan tingkat investasi berdasarkan hasil analisis segmen yang telah dilakukan sebelumnya. Anda juga harus menyesuaikan strategi komunikasi. Jadi
apa yang cocok untuk satu segmen mungkin sama sekali tidak cocok untuk segmen lain. Lalu ada analisa segmen pelanggan. Analisa segmen ini itu bertujuan untuk memahami nilai potensial dari setiap jenis pelanggan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu meliputi profil segmen itu sendiri, kebutuhan dan harapan yang yaitu memahami apa yang diinginkan pelanggan serta biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lalu nilai seumur hidup pelanggan atau Customer Lifetime Value CLV, mengukur nilai total yang dihasilkan oleh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Tingkat pembelian berulang. Ini tuh pembelian yang dilakukan pelanggan secara berulang, biaya akuisis dan ROI, biaya untuk memperoleh pelanggan baru dan periode pengembalian investasi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pelanggan dapat dijadikan loyal. Beberapa pelanggan cenderung setia jika layanannya itu baik, sementara yang lain mungkin lebih suka berpindah-pindah. Setelah itu ada perencanaan komunikasi atau communication planning. Tujuan dari perencanaan ini itu menjalankan program komunikasi yang berkelanjutan melalui tahapan seperti penyambutan, yaitu menyambut pelanggan baru dengan informasi dan penawaran khusus. Yang kedua itu upselling, yaitu menawarkan versi produk yang lebih mahal atau fitur tambahan. Yang ketiga itu cross sell, yaitu menawarkan produk yang saling melengkapi dengan pembelian sebelumnya. Yang keempat itu pencegahan dormansi, yaitu menghindari pelanggan menjadi pasif dengan komunikasi rutin dan penawaran menarik. Yang kelima itu reaktivitas, yaitu mengupayakan kembalinya pelanggan yang telah menjadi pasif melalui kampanye khusus. Lalu ada metode perhitungan anggaran IMC. Menentukan anggaran untuk komunikasi pemasaran terpadu dapat dilakukan menjadi berbagai metode, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu pola historis, menggunakan data pengeluaran tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan presentase kenaikan maupun penurunan. Yang kedua itu kenaikan tahunan, yaitu menambahkan jumlah tetap atau presentase tertentu dari anggaran tahun sebelumnya. Yang ketiga itu rasio industri, yaitu mengacu pada rasio pengeluaran iklan terhadap penjualan dalam industri yang sama. Yang keempat itu presentase dari penjualan, yaitu menentukan anggaran sebagai presentase dari total penjualan. Yang kelima itu jumlah tetap per tahun, yaitu mengalihkan jumlah unit yang diperkirakan akan terjual dengan jumlah tetap per unit. Yang keenam itu ada pangsa pasar, yaitu mengalokasikan anggaran berdasarkan pangsa pasar yang dimiliki. Yang ketujuh itu pangsa suara, yaitu mengukur pengeluaran iklan perusahaan dibandingkan dengan total pengeluaran iklan dalam kategori produk tertentu. Yang kedelapan itu IMC objektif,
yaitu menentukan anggaran berdasarkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam komunikasi pemasaran. Yang kesembilan itu ada media models, yaitu menggunakan pembelian media secara programatik yang didorong oleh algoritma untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ke-10 itu ada kompetitif plus, yaitu mengalokasikan anggaran lebih besar dari pesaing untuk mendominasi pasar. Yang ke-11 itu break even point, yaitu menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya. Yang ke-12 itu new brand entry, yaitu merencanakan anggaran untuk merek baru dengan mempertimbangkan rasio industri dan analisis titik impas. Break even value itu iklan sebagai biaya verbal. Dalam analisis titik impas, biaya iklan sering dimasukkan sebagai bagian dari biaya verbal per unit. Artinya, setiap unit produk yang dijual menyumbangkan sebagian untuk menutupi biaya iklan tersebut. Pengaruh terhadap harga jual. Biaya iklan yang tinggi dapat mempengaruhi penetapan harga jual produk. Perusahaan perlu memastikan bahwa harga jual cukup untuk menutupi biaya produksi dan iklan agar mencapai titik impas. Yang terakhir itu strategi pemasaran. Dengan memahami titik impas, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti menentukan anggaran iklan yang optimal untuk mencapai volume penjualan yang diinginkan. Lalu algoritma prediktif dalam pemasaran. Prediksi perilaku konsumen itu biasanya menggunakan data historis untuk memprediksikan perilaku konsumen di masa depan seperti kemungkinan pembelian ulang atau respon terhadap kampanye pemasaran. Yang kedua itu personalisasi penawaran. Dengan menganalisis preferensi dan perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran yang lebih personal dan relevan, meningkatkan kemungkinan konvensi. Optimalisasi anggaran pemasaran. Analisis prediktif membantu dalam mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih efisien dengan menargetkan segmen konsumen untuk memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Lalu periklanan dalam analisis titik impas itu berperan karena iklan memerlukan komponen biaya penting yang dapat dimodifikasi per unit produk. Lalu juga biaya iklan dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen melalui harga produk tersebut. Jadi setiap penjualan produk mencangkup sebagian dana untuk iklan atau AMC. Lalu algoritma prediktif atau prediktif algoritma menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksikan perilaku konsumen berdasarkan aktivitas sebelumnya, seperti pencarian online. Menganalisa karakteristik perilaku seperti frekuensi tindakan, waktu perilaku, dan atribusi lainnya. Contoh penerapan yaitu munculnya iklan atau notifikasi setelah pencarian merek tersebut.
Lalu ada strategi alokasi anggaran atau budget allocation strategis, yaitu anggaran AMC bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan perubahan alokasi antar kategori AMC, pergeseran fokus geografis, perubahan waktu pelaksanaan, kebutuhan program baru. Prinsip dari alokasi yaitu jalur distribusi AMC, periode waktu, audiens sasaran, dan potensi geografis. Alokasi berdasarkan kategori AMC. Faktor yang dipertimbangkan itu ada 3, yaitu satu, jumlah total orang yang perlu dijangkau. Yang kedua itu pentingnya penghasilan penjualan rutin atau dalam waktu pendek. Yang ketiga itu keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Hubungan faktor dengan strategi AMC. Faktor pertama itu strategi iklan tradisional. Faktor kedua itu program promosi penjualan. Faktor ketiga itu hubungan masyarakat atau PR dan media digital. Alokasi berdasarkan sirkup hidup produk ya, ada 4 tahapan, yaitu yang pertama itu tahapan pengenalan, karena anggaran sulit diperkirakan. Yang kedua itu tahap pertumbuhan, biaya tinggi untuk ekspansi. Yang ketiga itu tahap kematangan, yaitu pengurangan iklan, fokus pada promosi. Dan yang terakhir itu tahap penuturan, yaitu yaitu meminimalisasi dana iklan promosi untuk pelanggan setia. Alokasi berdasarkan periode waktu itu biasanya periode anggaran dari tahunan, triwinduan, bulanan, mingguan. Perusahaan kecil biasanya itu menggunakan periode mingguan atau bulanan. Lalu perusahaan besar itu menggunakan perencanaan triwindulan dengan anggaran tahunan. Kelebihannya itu terintegrasi promosi musiman yang dapat mengendalikan pengeluaran. Lalu ada alokasi berdasarkan potensi geografis. Jadi potensi penjualan berbeda tergantung profil audiens dan demografi wilayah. Wilayah dengan audiens yang tinggi mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Faktor demografis menentukan alokasi dana terutama untuk iklan. Lalu ada kreativitas. Definisi kreativitas adalah proses mental dan sosial yang melibatkan penggabungan ide, konsep, faktor, dan objek yang sudah ada menjadi suatu yang baru, unik, mengejutkan, menghibur, dan bernilai. Ini mencangkup kemampuan untuk menghasilkan atau mengendalikan ide alternatif atau kemungkinan yang berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi, dan menghibur diri sendiri maupun orang lain. Jadi di kreativitas itu ada 5 dimensi. Yang pertama proses kognitif, yaitu metode sistematik bawah sadar untuk memecahkan masalah, mengembangkan ide baru, mengusulkan teori, dan menciptakan produk yang unik. Yang kedua itu ada pengalaman subjektif,
yaitu penilaian terhadap kreativitas sangat berguna pada perfect preferensi pribadi. Yang ketiga itu ada karakteristik perilaku, interaksi dengan lingkungan sekitar mempengaruhi kreativitas. Yang keempat itu ada peristiwa transformasional, yaitu kreativitas dapat mengubah segalanya. Tetapi perubahan tersebut harus memberikan manfaat yang bermakna, bukan hanya hal yang mustahil. Yang terakhir itu aktivitas menghibur. Kreativitas itu mampu membangkitkan emosi seperti tawa, senyum, tangis, atau kemarahan yang tujuannya itu menarik perhatian dan memberi kejutan. Lalu ciri kepribadian yang kreatif itu seperti rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan untuk mengambil resiko, keterbukaan terhadap pengalaman baru, kemampuan untuk berpikir fleksibel, kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Jadi semakin banyak ciri kreatif yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka akan menjadi individu yang kreatif. Lalu ada Lalu ada tips untuk mengembangkan kreativitas, yaitu latihan ciri-ciri kepribadian. Jadi fokus pada ciri yang paling disukai dan kembangkan area lain yang masih bisa ditingkatkan. Lalu membuat daftar ciri-ciri. Jadi mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian yang ingin diperbaiki atau diambil secara langsung. Tingkat kebiasaan pendukung kreativitas itu banyak berdiskusi, banyak membaca, dan banyak berjalan-jalan. Lalu ada brainstorming, yaitu tujuannya itu menghasilkan sebanyak mungkin ide, konsep, pemikiran, dan solusi terhadap masalah kreatif dalam waktu yang terbatas. Aturan utama itu bebaskan semua ide, jangan menghakimi, fokus pada kuantitas bukan kualitas. Tips untuk efektif yaitu jumlah peserta yang ideal itu biasanya 5-10 orang. Lalu hindari atau jauhi komentar atau kritik terhadap ide yang muncul. Lalu ada buyer personasi. Jadi definisinya itu narasi tentang seseorang yang paling mudah membeli suatu merek. Komponen utamanya itu data demografis seperti usia, jenis kelamin, lalu karakter kepribadian, lalu perilaku media dan pembelian. Contohnya itu seperti seorang wanita yang usianya 25-34 tahun, lajang, tinggal di area metropolitan, berprofesi sebagai manajer kantor, penggemar Instagram, pencinta fashion, suka alam, dan sering ngemil. Selanjutnya ada buyer persona. Jadi definisinya itu representasi semi fiktif dari pelanggan ideal yang dibuat berdasarkan riset pasar dan data nyata. Lalu ada creative brief,
yaitu dokumen singkat yang merangkum informasi penting dari rencana pemasaran untuk tim kreatif. Isinya itu seperti latar belakang klien, target audiens, manfaat utama bagi konsumen, pesan utama, anggaran, pesaing, dan distribusi. Dengan tujuan memberikan pemanduan yang jelas bagi tim kreatif untuk menghasilkan ide-ide berdasarkan hal tersebut. Lalu ada user persona, yaitu karakter fiktif yang diwakili segmen penggunaan berdasarkan data nyata digunakan untuk membangun empati dengan pengguna. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan, tujuan, dan tantangan pelanggan untuk mengarah inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu ini ada interaksi dengan merek, yaitu seperti merek apa saja yang mereka gunakan, bagaimana mereka berbicara tentang merek tersebut, bagaimana mereka menggunakan produk dari merek tersebut. Elemen strategi kreatif itu meliputi gaya komunikasi, metode ekspresi, lalu interpretasi fleksibel dari konsep kreatif. Contoh aplikasiannya itu seperti iklan televisi, postingan media sosial di Facebook, penawaran kupon di Twitter, video promosi di Instagram, undangan podcast melalui email, penawaran unduhan musik gratis dari website. Semua merupakan bagian dari rencana AMC. Sekian penjelasan saya tentang mata kuliah ini. Jika ada salah kata maupun kekurangan kata yang saya ucapkan sebelumnya, mohon maaf dan terima kasih.